Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim, amran min indina, inna kunna muslimin, rahmatan min rabbik, innahu huwas samiul alim. Wa qala Allah, hadza kitabun anzalnahu fattabi'uhu wa tattaqu la'allakum turhamun. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Jamaah salat bisa tarawih witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat kemudahan di dalam melaksanakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam kita panjatkan dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mujizatnya Al-Qur'an, imamnya Al-Qur'an, yang berdakwah dengan Al-Qur'an, yang berjihad juga dengan Al-Qur'an. Salam sejahtera kepada seluruh keluarga, sahabat-sahabat, dan seluruh pengikutnya, termasuk kita semua istiqamah menjalankan sunnah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Isya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih kita bahas tentang bab Ramadan. Saat ini mungkin tentang Quran, tentang pentingnya Quran, atau kaifa nata'amal ma'al Quran Karim. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran Karim. Ini penting, karena ini adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan syahrul Quran, ada bulan Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelasan sebagai petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara dan batin. Dalam bayangan dikatakan Hamim wal kitabil mubin, dan demi kitab yang nyata. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi itu adalah malam 1000 bulan yang adanya di bulan Ramadan. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beradaptasi dengan Al-Quran? Maka tentu saja yang harus kita pahami dan kita yakini kewajiban kita, yaitu kewajiban kita yang pertama itu adalah pertama mengimani Al-Quran, ya, mengimani Al-Quran. Karena mengimani Al-Quran adalah sebagian daripada prinsip-prinsip kita beriman kepada rukun iman. Jadi ada rukun iman yang 6, maka salah satunya adalah beriman kepada kitab Allah. Kita beriman kepada Al-Quran Karim. Dan bila kita tidak beriman kepada Al-Quran Karim, maka tentu saja level kita sebagai seorang mukmin akan hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka level kita adalah menjadi orang yang kafir. Orang yang kafir yang tidak beriman kepada Al-Quran Karim. Ini adalah penting. Penting disampaikan bahwa tadi kita yakini bahwasanya kita wajib mengimani Al-Quran. Wajib mengimani Al-Quran, dan itu adalah bagian daripada rukun iman. Bila kita tidak beriman kepada Al-Quran, maka kita sudah dihukumi ijma' para ulama bahwasanya kita sudah dihukumi kafir. Sudah dihukumi kafir kepada Allah, Rasulullah, dan sebagainya. Wa may yakfur bi ayatillah, dan barang siapa dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh kafir faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia berada dalam kesesatan yang nyata. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat yang lain, afatu'minuna bi ba'dhi wa takfuruna bi ba'dhi kitab. Apakah engkau beriman kepada sebagian kitab atau kafir kepada sebagian kitab? Jadi kita beriman kepada Allah, kepada Al-Quran Karim, itu wajib semuanya.
Semua ayat wajib kita imani. Walaupun ada ayat yang namanya ayat tasyabihat atau ayat yang tidak bisa kita pahami, seperti alif lam mim ha mim, itu adalah ayat, satu ayat di awal surat, tetap wajib kita imani. Tetap wajib kita imani bahwasanya itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita ingkari saja satu ayat, maka kita sudah termasuk kafir. Kita sudah termasuk kafir. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Quran kita wajib apa yang kita imani. Pertama adalah kita harus yakin bahwasanya Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-Quran adalah sebuah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam yang kemudian disampaikan kepada seluruh umat. Jadi kita harus meyakini bahwasanya kita beriman kepada Al-Quran itu adalah bahwasanya Al-Quran adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah Subhanahu wa taala atau kalam Allah. Jadi Al-Quran itu bukan karangan. Jadi harus kita yakini, harus kita imani bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Al-Quran bukan karangan siapapun, juga bukan karangan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi adalah wahyu Allah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah mengangkat kitab anzalna fi lailatin mubarakah, di dalam malam yang penuh keberkahan. Hadza kitabun anzalna mubarak, dan ini adalah Quran, kitab yang kami turunkan. Jadi memang Allah yang menurunkan, bukan karangan manusia, juga bukan karangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena begini sekarang ini. Jadi anggapan sebagian orang yang ngakunya muslim itu bagaimana bahwasanya itu memang hasil karya seorang manusia yang bernama Muhammad. Ada. Jadi Al-Quran itu adalah bukan wahyu Allah, tapi seorang karangan seorang manusia. Cuma dia cerdas katanya. Yaitu yang bernama Muhammad. Jadi mereka tidak mengakui bahwasanya Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kalimat seperti ini dia sudah kufur, sudah kafir. Karena menganggap bahwasanya ini adalah karangan manusia. Kalau ada sebuah karangan manusia, tentu saja kebenarannya adalah fiktif, nisbi, relatif. Tetapi dia mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran yang datang. Al-haqqu min rabbikum, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu ilaika kitab musaddiqan lima bainal haqq bil haqq. Jadi kami menurunkan Al-Quran untukmu yang memenangkan yang membawa kebenaran, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda dengan karangan manusia. Karangan manusia itu penuh dengan kelemahan, kekurangan dan lain sebagainya. Makanya sebagian sekarang ketika mereka ragu terhadap Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengatakan bahwasanya kita ini sebenarnya ada di kalangan liberal itu yang sekarang suka memprovokasi. Sebenarnya umat Islam ini sekarang ini bukan penganut Al-Quran, tapi penganut tafsir Al-Quran. Penganut tafsir Al-Quran. Jadi bahasanya itu dilenceng-lencengin dalam rangka untuk meracuni otak pemikiran umat Islam. Bahasanya bahwa umat Islam itu bukan pengikut Al-Quran, tapi pengikut tafsir Al-Quran. Nah, jadi bahasa seperti itu dikeluarkan. Jadi ketika kita ragu terhadap Allah Subhanahu terhadap Al-Quran Karim sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ragu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keraguan itu sekarang tumbuh di masyarakat Islam itu karena memang ada yang menyebarkan keraguan itu. Jadi ada dai-dai, ada yang katanya cendekiawan, tapi dia sengaja menyebarkan keraguan terhadap Al-Quran. Sengaja menyebarkan kepada Al-Quran. Jadi sehingga fungsi Al-Quran yang dikatakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi Al-Quran, itu dijadikan lagi sebagai pedoman. Maka sekarang ada ketua ormas besar. Sumber hukum umat Islam itu sekarang itu bukan PBB katanya. Jadi mereka sudah memang menjadi kawan terlalu pintar, tapi kebelingan seperti itulah. Jadi sumber hukum yang pantas bagi umat Islam sekarang itu bukan lagi Al-Quran, tapi PBB katanya. Ini sudah berbahaya. Jangan mati Allah Subhanahu wa taala. Maka
awal pertama yang paling utama ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran Karim, bahwasanya tanamkan dan dalam keyakinan kita, dalam hati kita, bahwasanya Al-Quran kita wajib mengimani Al-Quran, wajib mengimani Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pedoman hidup manusia yang terbaik. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, kaifa nata'amul Al-Quran Karim. Yang kedua adalah kita mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Yang paling awal adalah tentu saja kita belajar membaca. Belajar membaca, dia belajar hijaiyah. Selesai Iqra misalnya, dan kemudian kita belajar tajwid dengan baik dan benar. Kita close itu tajwid dengan benar, baru kita belajar mengarah kepada yang selanjutnya, yaitu adalah mempelajari tentang isi Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah kata Rasulullah SAW yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kita penting belajar Al-Quran ini untuk meningkatkan kualitas keislaman kita, keberagamaan kita. Jadi kualitas keberagamaan kita, keislaman kita tergantung pemahaman terhadap Al-Quran, tergantung pemahaman terhadap Al-Quran. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram, dan lain sebagainya. Kemudian mana yang harus ditinggalkan dan lain sebagainya, dan harus dikerjakan. Jadi pemahaman semua tentang Al-Quran, bila kita mempunyai kualitas yang baik terhadap pemahaman Al-Quran, tentu saja keislaman kita akan semakin baik. Tapi kalau pemahaman kita tentang Al-Quran rendah, keislaman kita tidak rendah. Maka Rasulullah SAW dikatakan dan tadilu abadan. Selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran Karim, ada dua perkara ini kata Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran Karim dan tadilu abadan, kita tidak akan pernah sesat selamanya. Cuma jangan mati Allah Subhanahu wa taala. Animo kita untuk belajar Al-Quran itu sedikit. Animo kita untuk mempelajari Al-Quran itu sangat sedikit, sangat rendah. Jadi kurang semangat kita belajar Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu memang sungguh sebenarnya dikatakan para ulama, samudra yang luas dan dalam itu tidak lebih luas dan dalam dibandingkan dengan isi Al-Quran. Jadi samudra yang luas dan dalam itu tidak sedalam dan luasnya Al-Quran Karim. Karena memang Al-Quran luar biasa. Cuma sayang kita, semangat kita di dalam membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran itu sangat kurang. Padahal itulah yang menunjang keislaman kita, keberagamaan kita. Jadi, termasuk identitas kita, ketakwaan kita itu tergantung kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita ilmu atau belajar Al-Quran Karim. Kita tingkatkan semangat kita. Sekarang mudah sekali kita baca Al-Quran. Di Google pun kita bisa, atau di HP pun kita bisa baca Al-Quran yang ada terjemahannya, yang ada tafsirnya pun sudah kita bisa dapatkan. Selebihnya yang kita tidak mengerti bisa kita tanya sama ustaz-ustaz yang mengerti tentang tafsir Al-Quran Karim. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kita tidak memahami Al-Quran. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar tentang Al-Quran. Kita sering lihat di media sosial, justru yang banyak mempelajari Al-Quran itu adalah orang-orang luar. Orang-orang luar, artinya dalam pengertian orang-orang Muslim yang berujung kepada menjadi seorang mu'allaf. Mereka banding-bandingkan Al-Quran dengan kitab mereka, dengan pedoman hidup mereka. Ternyata Al-Quran ini lebih rasional, lebih masuk akal, dan lebih mudah dipahami. Apalagi tentang konsep-konsep akidah, konsep-konsep ketuhanan. Mereka membandingkan konsep ketuhanan, misalnya konsep ketuhanan dalam Kristen dibandingkan dengan konsep ketuhanan dalam Islam. Dibanding-bandingkan ternyata lebih baik dan lebih benar konsep ketuhanan yang ada dalam Al-Quran. Makanya orang banyak pendeta Muslim Islam seperti itu dia. Karena dia tergerak hatinya untuk mempelajari Al-Quran. Nah, tinggal kita yang sebenarnya sudah Allah kasih nikmat hidayah di atas Islam, cuma kita saja yang tidak berusaha untuk menggerakkan hati kita untuk memperdalam Al-Quran Karim dan memahami Al-Quran Karim sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah salat dan tarawih rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian interaksi kita terhadap Al-Qur'an Karim adalah kita bagaimana mengamalkannya. Ya, kita ikuti Al-Qur'an. Hadza kitabun anzalnahu fattabi'uhu wa tattaqu la'allakum turhamun. Hadza kitabun anzalnahu, inilah kitab yang kami turunkan, kitab yang diberkahi. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Qur'an. Ikutilah Al-Qur'an wa tattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah selanjutnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengamalkan Al-Qur'an. Jadi isi Al-Qur'an diamalkan. Konsep-konsep Al-Qur'an yang kita mampu kita amalkan. Jadi ada istilah saya dulu dari Bapak Imam Al-Hum Surah Ustaz Surah Bayi. Beliau adalah cendekiawan, pendiri ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Itu mengatakan orang Jepang itu dan orang Jerman itu lebih Islam dari Islam. Jadi orang Jepang dan orang Jerman itu terkadang dia lebih Islam daripada orang Islam. Kenapa? Kita punya konsep, mereka yang mengamalkan. Kita yang punya konsep, mereka yang mengamalkan. Misalnya masalah konsep kebersihan. Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Atau at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itulah sebagian dari iman. Kita punya konsep kebersihan itulah sebagian dari iman. Tetapi mereka lebih bersih. Mereka lebih bersih dalam mengamalkan isi Al-Qur'an. Mereka lebih bersih. Kemudian lagi dalam dengan ayat-ayat change. Misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Jadi proses penciptaan manusia telah Allah terangkan dalam Al-Qur'an. Tetapi mereka yang lebih menguasai daripada kita. Kita punya teori, punya konsep, tapi mereka yang lebih mengamalkan. Jadi jangan mati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita harus sadar diri bahwasanya ternyata kita ini masih banyak ayat Al-Qur'an atau pesan-pesan Al-Qur'an yang belum kita amalkan. Di samping konsep-konsep ibadah kita, akidah kita, muamalah kita, dan juga yang lainnya. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka amalkanlah apa yang ada Al-Qur'an semampu kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan pemahaman kita. Kita yakin bahwa tidak mungkin kita bisa mengamalkan semua, karena cuma Rasulullah SAW dan para sahabat yang bisa mengamalkannya. Tapi bagi kita paling tidak berusaha semakin lama semakin meningkatlah apa yang ada dalam Quran. Perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah kita tinggalkan, perintah Allah kita kerjakan, dan lain sebagainya. Kemudian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir adalah dakwahkan Al-Qur'an. Dakwahkan Al-Qur'an ini penting, ya. Terutama kepada anak kita. Sering saya sampaikan di sini kepada yang lain, kepada keluarga kita, saudara kita. Pentingnya dakwah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itulah pedoman hidup kita, penyelamat kita di dunia maupun di akhirat. Tak ada lagi yang terbaik bagi kita selain Al-Qur'anul Karim, petunjuk hidup kita. Petunjuk-petunjuk yang dilakukan oleh manusia, yang dibuat manusia, buku-buku meraih kebahagiaan atau meraih kesuksesan di dunia dan lain sebagainya, itu adalah bukan buku yang terbaik, tetapi yang terbaik adalah Al-Qur'an di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penting kita dakwah Al-Qur'an, keagungan Al-Qur'an. Kita kadang-kadang bawa Al-Qur'an saja malu, saja bawa Al-Qur'an kita gini malu nenteng kita. Tapi kalau orang Kristen itu bawa Injil bangga. Kalau di Jakarta tuh hari Minggu pagi-pagi jam 8 mereka berangkat ke gereja, itu naik bis bangga dia bawa Injil, bawa perjanjian lama, bawa kidung, namanya bawa kidung jamaah dan lain sebagainya. Mereka bangga. Tapi kalau umat Islam sekarang bawa Al-Qur'an malu dia. Kenapa? Karena ada yang bully juga dari kalangan Islam. Aso alimun, kan bahasanya begitu. Jadi yang mengejek itu orang Islam juga. Oh, soalim, so suci, kan begitu bahasanya. Padahal sebenarnya itulah perbedaan identitas kita antara orang Islam dengan orang kafir. Nah, kita harus bangga dengan Al-Quran yang kita punya. Sekarang kita sudah malu bawa Al-Quran. Sekarang Islam dihina, Al-Quran dihina pun, nah, kita tidak merasa tersakiti hati kita. Tidak merasa tersakiti hati kita. Dan itu ada al-istihza'u bid-din, penghinaan terhadap agama. Jadi ada orang Islam menghina Al-Qur'an, ada orang kafir menghina Al-Qur'an, kita biasa-biasa saja.
Itu menunjukkan bahwa kita sudah tidak ada militansi terhadap Al-Quran. Maka jangan mati Allah Subhanahu wa taala, tanamkanlah kecintaan terhadap anak kita, kecintaan terhadap Al-Quran Karim. Saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan-keturunan kami adalah anak-anak cucu yang cinta terhadap Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran dan berjihad dan menjadi mujahid Al-Quran Karim. Kita harus minta kepada Allah. Kalau nggak minta kepada Allah, susah. Usaha apapun kalau tidak minta sama Allah, itu susah tercapai. Maka jangan mati Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja paparan singkat, banyak sekali kekurangan, mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.